Episode ini Mas Amey itu memasuki ke 1000. Alhamdulillah. Episode yang ke 1000. Di mana Kisah Tanah Jawa memasuki tahun yang ke-9. Berarti waktu bilang itu masih punya energi Om ya? Ya, tentu sampai sekarang tempat yang disakralkan Iya. dan memang di ini ya menjadi punden ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu bagi kita semua. Balik lagi di KTJ. Alhamdulillah Om, Ya. di 2026 ini kita masih bisa melanjutkan perjalanan untuk menemukan mitos, misteri, maupun kisah-kisah lainnya Om ya. Ya. Dan berkaitan juga dengan tahun baru, semua yang baru dan permulaan. Jadi di tempat ini juga adalah sebuah permulaan. Ya, Om ya. awal titik Betul. titik nolnya ya. Titik 0 nolnya. kilometernya. Betul. Dan berkaitan juga dengan kerajaan Mataram. Iya, dan kita mendengarkan jeburan ombak ya. Ini adalah batas paling selatan dari Pulau Jawa. Betul Om. Jadi sana sudah perairan, pantai, Pulau Jawa, Tanah Jawa. Nah tadi juga kita kan sedikit ngomongin tentang Watu Gilang ya Om ya. Iya. Tadi juga Situs kita Cepuri ya. sempat ke situs Cepuri. Itu kalau menurut Om Hao sekarang itu seperti apa Om situs Cepuri? Ya tentunya satu tempat yang sangat-sangat disakralkan menjadi punden bagi leluhur di bumi Mataram, di Tanah Jawa. Dan ini bukan kali pertama KTJ sebenarnya Mas Amey. Jadi sudah beberapa kali dan itu juga poin keduanya adalah situs Cepuri itu menjadi titik garis imajiner yang ada di Kesultanan Yogyakarta atau di bumi Mataram Islam ya. Di mana situs Cepuri itu juga menghubungkan dengan Keraton Laut Kidul, kemudian Keraton Yogyakarta dan Keraton Gunung Merapi. Membentuk satu garis imajiner. Lurus, memang benar-benar lurus dan memiliki filosofi juga. Gitu. Di mana air ini adalah ibu Pertiwi, kemudian anak-anak yang diasuh yaitu termasuk kita yang tinggal di kota Jogja dan wilayah Jogja ya secara luas, dan bapak yang ada di Merapi atau Eyang Sunan Merapi gitu. Oke. Nah ini kan awalan nih teman-teman ya. Banyak sebenarnya yang bisa kita rasakan Om ya di sini ya, energinya, terus juga makhluk-makhluknya seperti apa. Namun
ada satu cerita yang pengen kami angkat sebenarnya, yaitu tentang permulaan tadi, yang dimana Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya ya Om ya. Itu apa Om sebenarnya kaitannya dengan tempat ini? Iya, sebenarnya digambarkan ketika setelah selesainya masa klasik ya, tahun kemarin kita membahas tentang candi atau masa-masa Hindu-Buddha, berakhirnya Majapahit ya, secara singkat, kemudian berpindah atau berganti di masa era Islam, atau kemudian kalau kita kenal di sekarang Jogja, Solo itu adalah Mataram Islam, cikal bakalnya Mas, terbentuknya Mataram Islam. Jadi ketika Demak, kemudian Pajang, kemudian Ki Ageng Pamanahan ya, atau ayahanda dari Danang Sutawijaya, Raden Danang Sutawijaya, itu membabat atau membabat itu membuka daerah lahan di Alas Mentau. Alas itu hutan, Mentau itu pohon. Jadi ada pohon mentau memang di hutannya itu dibabat untuk dijadikan kawasan tinggal baru awalnya. Nah, ketika beralih ke putranya, itu ingin mengembalikan masa kejayaan Mataram lama atau Mataram kuno. Mataram klasik, dan Mataram Islam. Nah, ketika akan membuka itu tentunya Raden Danang Sutawijaya itu kan ingin menjadi seorang pemimpin atau raja. Nah, akhirnya beliau melakukan tafakur, bertirakat, bermunajat, mendapatkan satu petunjuk. Tibalah terdamparlah di situs Cepuri sekarang. Dan ketika di situ beliau saat ini ya menyerahkan dan bersemedi. Dulu situs Cepuri itu tidak ini Mas ya, tidak berpasir, tidak daratan, tapi masih seperti ini. Masih seperti ya, ini. bentuknya seperti ini. Kemudian air itu saya rasa mendidih, bukan mendidih panas tidak, tapi kayak ada getaran. Akhirnya ditemuin oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa pantai selatan. Nah, di sini terjadi dialog, Mas. Dialog yang memang ini sebenarnya banyak sekali ya versinya atau yang sering kita ceritakan. Nah, ini adalah awal mula. Kemudian kalau kita sebut ada seperti tali rasa gitu. Jadi secara kebatinan gitu. Boleh dibilang kasarannya adalah ada seperti hubungan secara batin gitu. Memang secara fisik tidak, tapi batinnya halus gitu. Nah, sejak itu Gusti Kanjeng Ratu Kidul mengambil semua raja-raja Mataram Islam, baik yang ada di Jogja ataupun yang ada di Solo. Nah, itu sebenarnya tempat untuk berdiskusi pada waktu itu. Ada dua batu kan? Itu jadi ada yang besar, yang sebelah sini itu untuk Raden Danang Sutawijaya, kemudian yang di sini untuk Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Nah, semenjak itu akhirnya Raden Mas Danang Sutawijaya menjadi Panembahan Senopati atau Raja Mataram Islam. Ibu kotanya di Kota Gede, jadi Alas Mentau itu jadi Kota Gede. Sekarang itu Om ya? Ya, sekarang Kota Gede. Oke. Nah Om, kalau untuk hal yang dilakukan oleh Panembahan Senopati, itu sebenarnya punya makna seperti apa Om? Iya, sebenarnya maknanya kan beliau ini berdiskusi Mas, atau menyerahkan diri. Menjadi seorang raja itu tentunya tidak satu proses yang mudah, gitu. Jadi bagaimana bisa ngayomi, bisa menjadi pemimpin yang baik seperti apa, dan tentunya punya kanuragan. Nah, pantai itu adalah batas secara singkat ya antara alam nyata dengan alam gaib. Jadi beliau tidak hanya menjadi pemimpin bagi alam nyata, tapi juga alam gaib gitu, karena ada satu pertukaran pada waktu itu. Baik dari alam gaib akan membantu alam nyata dan sebaliknya. Ada sinkronitas di situ. Sebenarnya ini adalah bentuk dari kosmologi gitu. Antara air, tanah, dan juga makhluk hidup dan juga makhluk ciptaan. Jadi penggambaran itu ini tanah, itu adalah air Mas. Makanya kita disebut tanah air. Dan gunung dengan laut ini juga simbol laki-laki dan perempuan, sebenarnya maskulin dan feminim. Iya. Atau kalau di masa Hindu Siwa itu adalah lingga dan yoni. Nah, pada saat melakukan ritual itu Om ya, atau tirakat itu, apakah Raden Danang Sutawijaya itu melakukannya sendiri? Iya. Apa ada seseorang yang tahu? Iya, sendiri. Sendiri? Iya, dan kondisinya nggak seperti sekarang loh Mas. Itu kalau kita lihat di abad ke-16 itu, tahun 1500-an sekian. Itu, dan memang posisinya seperti ini, benar-benar tidak ada lampu. Gelap iya, gitu ya? nanti mungkin kita bisa matikan lampu sebentar ya. Tapi tetap kita bercerita nggak apa-apa. Coba dimatikan dulu, tapi tetap kita bercerita. Kita merasakan situasinya pada waktu itu seperti apa. Boleh. Ya, mungkin dimatikan. Nah, seperti ini Mas Hamid dulu. Tapi ini kan masih ada cahaya walaupun di sana. Tapi bisa kita rasakan, mungkin kita ada mendekat sini. Nah, mungkin seperti ini Mas Hamid zaman dulu.
Dan itu dilakukannya nggak sehari 2 hari mas, berhari-hari. Tapi aku ngelihat kayak langitnya tuh cerah Om, lebih Iya, terang. mungkin yang Mas Rame bisa flashback atau retrofleksi tahun itu seperti apa? Wah, sampai merinding Om. Dapat ke-16 sih Sumpah. ketika melihat ke sana mungkin. Tapi ini kita posisikan bukan menjadi beliau ya, tapi melihat itu seperti apa Mas Rame kalau yang Mas Rame. Ombaknya itu lebih besar dari ini sebenarnya Om. Iya. Ombaknya lebih besar dari ini dan langitnya tuh lebih cerah. Iya. Langitnya lebih Bintang-bintang. berbintang-bintang Iya. banget. Ini sih Mas apa? Padang bulan. Sedang terang bulan. Ya, terang bulan. Bulan purnama. Apa Mas Rame yang dilihat di darat dan di laut pada waktu itu? Kondisinya seperti apa? Aku nggak tahu ya Om, kayak ada kaitannya sama naga. Iya. Itu memang naga bumi dan naga gini Mas, naga laut dan naga bumi. Terus kemudian yang bisa saya terjemahkan juga ketika kejadian itu memang padang bulan atau bulan purnama. Mungkin boleh dinyalakan lagi nggak apa-apa? Sedang padang bulan ya atau bulan purnama. Kemudian ketika laut bergejolak itu, Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu memang tidak datang sendiri, tapi ada pengiringnya. Bareng-bareng lah istilahnya. Dari laut, kemudian bertemu dengan Danang Sutawijaya, dengan Raden Danang Sutawijaya, dan ada diskusi. Yang kalau boleh dibilang diskusi itu tidak semua boleh disampaikan sebenarnya. Iya. Tapi intinya apa ya Mas, kayak meminta saran dan masukan tentang kalau saya menjadi seorang raja, bagaimana saya ingin mensejahterakan dan memakmurkan warga saya ke depannya seperti apa. Dan di situ terjadi satu seperti apa ya, seperti ikatan batin. Iya. Nah teman-teman, sebelum kita mencari tahu lebih jauh ya tentang naga, bagaimana ikatan batin itu bisa sangat kuat hingga sampai saat ini gitu. Iya. Bentar. Mungkin Mas Rame bisa ambil dulu, nggak apa-apa. Ini sebenarnya laut itu energinya kan mengambil ya dan melabuh ya. Mungkin ini karena pergantian tahun, kita juga bisa melepas apa yang sudah terjadi di 2025 sih Mas. Sepakat sih Om. Entitas-entitas apa yang mungkin nempel atau energi apa, kita cas dengan energi baru untuk menghadapi 2026. Tapi ini ada yang pengen datang Mas. pengen diceritain Om. Ini datang soalnya airnya. Iya. Iya nggak apa-apa. Jadi Parangkusumonya pingin diceritain siapa sih aku itu loh. Iya, mungkin Mas Rame bisa ambil. Ini airnya ini datang Mas. Ini. Bentar ya. Mungkin boleh minta dupa dan bunga ya. Langsung dinyalakan dupanya 11 ini batang. Iya. Iya, nanti kita larung. Mas Rame, Tapi Om, ini dilarung ya. iya. Dilabu sama saya barengan nanti. Boleh. Ini Mas Rame yang bunga, saya yang dupa. Ya Mas Rame sih. Ya. Sekarang kita coba untuk berinteraksi karena emang udah disambut. Yuk, kita ke sana. Ya teman-teman. Ini Mas Rame. Dilarung di sebelah sini. Ini diambil dulu, biar diambil dulu. Ini jadi diambil Mas Rame. Iya. Kita alhamdulillah diterima. Ini Mas Rame sebelah sini.
sudah bergejolak ini Mas. Iya. Airnya. Ini airnya bergejolak ya, teman-teman. Jadi ini batasnya ini Mas. Iya. Ya kita dikasih batas. Ya kalau kemungkinan kita naruh di sana kan dekat Habis. dengan air ya. Tapi ini batas ya. Batas gerbang antar dimensi. Ya. Oh, kita cari tempat lain dulu ya, Iya. neduh ya. Iya. Karena mulai hujan teman-teman, Iya. kita cari tempat lain buat neduh dulu. Banyak banget yang pengen diceritain sebenarnya. Iya. Nah ini udah agak uyup om, udah Iya. nggak kena Agak ringan ya hujannya. hujannya. Iya. Teman-teman tadi kita udah disambut juga, Iya. terus ada beberapa permintaan juga dari batas penjaga tadi om Iya, ya. iya, iya. Jadi beliau itu minta coba dong ceritain juga tentang Parangkusumo Kusumo, atau ya. tempat ini sebenarnya tempat ini tempat apa gitu loh om Iya. awalnya. Ya mungkin Mas Ame yang dapat secara gambaran apa kalau bisa diceritakan? Gitu. Sebenarnya aku dikasih gambaran terlalu cepat banget om. Yang mungkin bisa dirangkum nanti saya akan tebelin itu. Jadi ini tuh bukan sekedar kayak pantai biasa, tapi memang ada kehidupan lain teman-teman gitu yang di sini tuh kerajaan yang dimana harus tergeser sebenarnya om. Kerajaan di laut itu memang pada awalnya yang aku lihat tadi itu full om, semua sampai darat Iya, itu iya. menyatu om. Iya. Tapi saya sepakat. ketika memang udah ada manusia yang kesini, akhirnya mereka menggeser, jadi Iya. ke tengah laut gitu kerajaan-kerajaan itu. Aku nggak tahu bentuknya seperti apa manusia-manusianya, cuman terlihat seperti manusia pada umumnya Iya. gitu. Cuman pakaian-pakaiannya yang mewah menurutku. Iya. Ada yang kayak semacam selendang-selendang, terus juga ada yang mereka seperti make armor juga gitu om. Dan senjatanya pun beragam om, nggak cuman kayak keris lah apalah, enggak, ini ada tombak, ada pedang dan lain-lain. Aku ngeliat itu dan suatu ketika memang ini sudah ramai, ada banyak manusia, itu menggeser om. Itu ada kayak semacam dialog seseorang. Aku nggak ngelihat itu cahaya karena itu cahaya dan cahaya. Iya, tidak tampak orang. Nggak itu. tampak. Seseorang itu, ini aku ngelihat cahaya hijau satu, Iya. dan ini cahaya putih Cahaya satu. putih, sepakat. Iya. Dia berdialog untuk memisahkan kerajaan yang ada di darat ini untuk di laut semua. Iya. Awalnya seperti itu om. Dan Iya. sehingga jadilah seperti ini sekarang. Aku nggak tahu itu kerajaan ibu, dalam artian ibu atau apa. Cuman yang aku lihat cuman itu om. Iya, termasuk mungkin saya tebalkan ya Mas Ame. Jadi ketika Raden Danang Sutawijaya itu ingin melebarkan ya daerah
yang waktu itu sebut Kota Gede, Alas Mentawok, itu beliau sempat diganggu oleh kerajaan makhluk astral. Sebenarnya ada gangguan itu juga gitu ya. Nah, ketika beliau diskusi itu sebenarnya bagaimana mengharmonisasikan itu. Jadi tidak ada kekerasan, Mas, tidak ada pengusiran dengan cara keras, tidak. Nah, di sini sebenarnya ada pertukaran ya, ada pertukaran di mana bagaimana Raja Jawa pada waktu itu, Raja Jawa sebenarnya ya pada waktu itu bisa mengayomi yang ada di laut dan juga yang ada di darat secara metafisik. Dan ternyata mereka yang ada atau penghuni yang ada di Alas Mentawok itu, entitas astral itu, ini masih rakyatnya dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa bukan menurut tapi lebih terjaga hablum minalamnya. Gitu. Itu hubungan itu sebenarnya dalam satu diskusi yang ada yang mungkin ini sedikit boleh disampaikan poin-poinnya, karena kalau kita sebut misalnya ada 100 poin, ini salah satunya gitu, nggak boleh semuanya gitu. Itu salah satunya, Mas Sami. Terus kemudian tadi juga ada secara simbolik ya, kita melabuh. Kalau di sini kan kalau ngelarung itu di sungai. Sungai, iya. Kalau melabuh itu di Pantai. laut. Maka ada labuan, pelabuhan kan gitu ya. Nah, Sami tadi membawa 7 rupa. 7 rupa, Om. Saya membawa 11 dupa hiyo, Yosua. Itu dupa beraroma melati. Betul, Om. 11, 7. 7 itu adalah maknanya pitulungan. 11 itu kawelasan. Jadi welas asih saling membantu maksudnya. Gitu. Dan dupa melati itu memang tadi saya kan memang banyak dupa di rumah, Mas. Salah satunya beliau ngersake atau ingin dibawakan dupa melati karena kan favorit beliau itu bunga melati. Betul. Dan itu juga puspa bangsa. Jadi bagaimana kita di 2026 ini itu welas asihnya ditekankan, kawelasan 11 kawelasan, kemudian pitulungannya. Jadi memang di 2026 kita akan mengangkat tentang pitulungan nanti, bagaimana kita memberikan pertolongannya dalam arti sebagai makhluk sesama ciptaan Tuhan. Kita memberikan pertolongan ini sesama ciptaan itu tidak semata makhluk hidup, tapi juga entitas-entitas yang butuh didoakan, dirilis, dikisahkan seperti apa. Jadi 2026 ini kan banyak trilogi kisah-kisah. Jadi ini kita buka di awalnya Satu-satu, gitu. Om, ya. Satu-satu. Karena ini dengan permulaan. belas asih seperti apa gitu. Betul, teman-teman. Jadi memang kalau misalkan kita bahas banyak, Om, ya, dari poin-poin tadi, mungkin apa ya, ada beberapa yang memang mungkin sulit untuk dituturkan, Om. Maksudnya untuk dituturkan tuh sangat sulit banget gitu. Dan yang aku masih penasaran sebenarnya, Om, ada sebutan-sebutan juga untuk batu, Om. Batu yang di sana tadi, di Cepuri. Itu ada maknanya tertentu nggak? Ya, tentunya ada makna pasti ya, Mas ya. Di situ sebutnya kan Selo Gilang. Jadi dudukan seorang raja di situ, dan memang ada dua hal yang berbeda di situ. Betul. Jadi sebenarnya punden ya disebutnya, punden yang sangat disakralkan. Gitu ya. Jadi makna-makna itu memberikan bahwa sifat-sifat ini itu dimiliki oleh seorang bapak dan seorang ibu. Jadi simbol terlahirnya manusia. Manusia itu siapa? Ya kita semua yang dimong ini sekarang, yang diasuh sekarang. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita urutkan lagi nih, Om, ya. Ini kan Panembahan Senopati mendapatkan wisik ya, Om, ya? Iya. Di sini apakah memang ada kaitan spiritual juga gitu, Om, dengan tempat ini, Om? Iya, tentunya, Mas. Karena secara filosofi ya, kita melihat bahwa topografis Mataram Islam atau sekarang Jogja, itu kan arah utara itu kan Gunung Merapi. Betul, Om. Pasti arah selatan adalah pantai. Ya, atau Samudra Hindia atau Laut Selatan yang ada pesisir selatan Jawa ya. Nah, ini sebenarnya satu hal di mana semuanya itu akan mengalir, semuanya itu akan bermuara. Di mana? Itu di laut. Betul. Gitu. Sehingga budaya kemudian melarung, melabuh itu tumbuh, Mas, waktu itu. Termasuk jika tadi ada pertanyaan tentang Parangtritis, Parangkusumo ya, sebenarnya itu juga menginspirasi untuk terciptanya batik motif parang. Yang miring. Nah, Iya. Itu karena sebenarnya ini kisahnya cukup panjang. Ini sedikit spill ya. Ini bercabang, nanti insya Allah kita juga ada kesempatan untuk ke Pajimatan Imogiri. Kita akan menceritakan di situ tentang masa Sultan Agung ya.
ketika Sultan Agung waktu itu menyerang menyerang Batavia dan gagal, jika cerita, beliau banyak menepi di sekitar Parangtritis, Parangkusumo pada waktu itu. Jadi masa setelah dari Pandawa Senopati. Jadi memang tempat ini dipergunakan untuk raja-raja waktu itu untuk berserah dan mencari inspirasi, juga melatih intuisi salah satunya itu. Maknanya nggak berubah berarti Om dari zaman dulu sampai kan saat kalau itu kita ya? lihat di sebelah sana Parang itu kan lereng, Mas, lereng. Iya. Lereng yang dia terkena hempasan ombak. Tapi ibarat kata menjadi seorang laki-laki atau seorang raja itu jadilah seperti batu karang, seperti Parang. Jadi ketika masalah datang, ombak yang datang itu sekokoh dan segigih Parang. Karena ombak itu tidak bisa menggeser karang. Nah, maknanya itu menjadi seorang raja, sehingga dialog itu juga akan berkembang ketika ada satu istilah menjadi seorang raja harus bisa menjinakkan seekor ular naga. Nah, itu dia, langsung connect lagi betul Om. Tadi kan ketika kita ritual kan, juga di situ aku ngelihat kayak naga Om. Iya, naga laut. Naga laut. Iya. Itu apa Om sebenarnya? Iya, sebenarnya ini disebut naga samudra, naga laut atau naga gini, naga bumi. Itu memang satu kajian, kalau kita sebut kajian leluhur kita yang menguasai bidang air. Nah, ada juga yang menguasai bidang tanah. Nah, dari kesemuanya ini kan membentuk satu kerajaan naga. Betul. Nah, kalau kita ngomong kerajaan pasti ada seorang rajanya. Betul. Nah, ini juga menjadi clue untuk pengantar kita berikutnya. Kita mencari satu titik lagi yang bagaimana kalau tadi kita menceritakan tentang filosofi gunung dan lautan. Iya. Adakah penghubung gunung dan lautan itu apa sampai penghubungnya kira-kira? Jalannya, sungai ya sih Om? Sungai. Nah, ketika kita membicarakan air yang ada di samudra, yang ada di laut itu pure unsur air. Ketika kita membicarakan tentang gunung, di sini adalah gunung vulkanik itu ya, gunung yang kalau kita ngomongkan tentang masa Hindu klasik ya, masa lampau itu bahwa gunung itu sangat disakralkan karena tempat bersemayam para dewa, tempat bersemayam para leluhur, ada kekuatan lingga dan yoni, ada kekuatan siwa di situ. Itu adalah unsur tanah. Iya. Nah, penggabungan dari dua ini apa? Sungai. Tanah dan air, yaitu sungai. Nah, kita akan coba mentelaah lebih jauh seperti apa, karena tentu laut itu tidak bisa dipisahkan dari muara sungai. Dari sungai yang besar. Hulu, hilir. Ya. Nah, coba kan kita rangkai itu semua menjadi satu kisah untuk ini gitu. Berarti bisa berkaitan dong Om. Kalau di sini ya konteksnya di Yogyakarta ya. Iya. Itu masuknya kan mitologi Yogyakarta ya Om Iya, ya, iya. mitos-mitos di Yogyakarta. Berarti kalau gitu Parangkusumo. Ini kita belum tahu nih tengahnya nih apa nih nanti nih ya. Iya. Dan yang hulunya itu Gunung Merapi. Iya. Nah, ini kita cari penghubung ini. Iya. Kita akan coba kita kisahkan gitu. Nah, mungkin kita ke sebelah sana Mas, karena di sana ada satu muara sungai besar yang mungkin nanti bisa kita kulik ceritanya seperti apa. Jadi pengantar untuk ke sana. Oke? Ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di bantaran kali. Iya. Ya Om ya? Iya. Dan ini adalah kali Progo Oyo sebenarnya. Progo Oyo. Apa tuh Progo Oyo? Iya, sebenarnya kan ini gabungan Mas, gabungan dari semua sungai-sungai yang ada di Jogja bagian timur sebenarnya. Kalau di Jogja bagian barat kan ada Progo. Sebenarnya ada kisah juga antara kali Progo dengan kali Opak itu, Sungai Progo itu juga ada kisahnya gitu. Jadi ini besar sangat luas dan besar sekali gitu. Dan dulu lebih lebar, lebih besar lagi Mas. Ini sudah ada di muara, kita sudah di terakhir. Iya. Kalau dibilang ini kan kita sekarang posisi ada di paling selatan nih, di muaranya. Mungkin dalam penelusuran berikutnya nanti kita akan ke hulunya. Hulunya Om ya. Di Merapi. Betul. Nah, ini sungai ya. Kalau kita lihat sungai sebagai penghubung atau prasarana transportasi. Nah, di sini juga hadir banyak cerita sejarah, mitos, legenda gitu ya. Misalkan cerita sejarah tentang
dulu penyerangan di Ponorogo, perang di Ponorogo ya, perang Jawa. Terus tadi kita ceritakan Raden Danang Sutawijaya yang menggunakan ini untuk salah satu caranya untuk melakukan lelakunya seperti apa. Terus mitos-mitos yang berkembang juga banyak, Mas, tentang entitas-entitasnya. Kemudian kita sedikit ya, mungkin kita akan penelusuran menyingkap tentang sungai itu akan khusus pada penelusuran kita berikutnya. Terus kisah-kisahnya apa, satu yang terkenal tentang Lampor gitu. Oh iya benar. Dan betul. sebelumnya ya kita membahas tentang arti angka 7 dan 11, yaitu pitulungan dan juga kawalasan. Episode ini Mas Amai itu memasuki ke 1000. Alhamdulillah. Episode yang ke 1000, di mana kisah tanah Jawa memasuki tahun yang ke-9. Keren. Ke-9, tahun ke-9. Ke-9 bagi saya juga. Di tahun depan udah tahun ke-10 gitu. Tuh, berarti kita sangat produktif ya. Kita hitung 1 tahun itu 1000 video, baik kisah tanah Jawa juga podcast obrolan santai. Dan ini kita memasuki yang ke-1000. 1000 kali berkarya. 1000 kali berkarya. Iya. Tempat mungkin udah lebih ya Om ya? Tempat ya, karena kemarin saya sudah menginventaris untuk saya sendiri itu 1000 lebih. Saya bahkan sudah 1500 sebenarnya. Saya ya sendiri, atas nama saya sendiri dan mewakili teman-teman kisah tanah Jawa dan juga penelusuran dengan teman tim kisah tanah Jawa. Wow. Udah jam terbarnya 1000. Dan masih banyak tempat-tempat lainnya sebenarnya Om ya. ya? Mungkin juga Mas Ame dihitung-hitung ya, selama 2 tahun ini mungkin 100 ada loh. Ada kayak sih Om? Iya. Ada Om, iya. Iya, ke Mungkin 100. Saya ternyata sudah 1000 kali berdiri ya. Untuk Sobat Javanika semuanya mewakili tim KTJ. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa terus bikin konten yang baik ya Om ya. Iya, saya sendiri juga berbangga ya Mas ya, berbangga dengan tim KTJ. Kita di angka 1000 itu juga sudah melewati banyak hal, baik pengalaman, jam terbang, inovasi, ketemu apa saja sudah di situ, ujian, hujatan, semuanya sudah kita lampaui gitu. Dan semoga kita bisa tetap berkarya semakin baik, tapi juga semakin membumi. Amin. Jadi 11 dengan 7 untuk tahun ini, untuk tim KTJ di tahun ke-9. Berarti 7, 9, 11. 7, 9, 11 itu angkanya. Ya. Wow, nggak kerasa juga. Dan tempat-tempat yang kita kunjungi juga spesial ya Om ya. Iya. Termasuk tempat ini juga gitu. Dan aku rasain di sini sebenarnya cukup netral Om. Iya. Namun ada beberapa lokasi bukan di daratan ya teman-teman. Iya. Tapi di sungai itu kayak semacam ada warna-warna yang klip-klip gitu loh Om. Iya, Apakah itu bercahaya ya? Iya, apa itu di bawah air? Apakah itu emang ada energi satu makhluk di atasnya? Karena nggak kelihatan, aku cuma ngeliat cahaya aja. Iya, ini juga mengingatkan waktu kita penelusuran di Sungai Mekong ya, di Chiang Rai, Thailand. Ada cahaya berkilauan itu memang secara saintifik dijelaskan apakah itu kilatan cahaya bias atau apa ya, kayak kilauan mungkin yang ada di bawah, tapi bisa dijelaskan juga itu menyerupai banaspati katanya, menyerupai gitu. Di sini pun saya juga melihat itu. Atau kilatan itu juga bisa mengacu pada entah itu benda mustika atau benda Harta karun lah ya, iya, itu atau benda pusaka yang dilarung dan akan berlabuh di sini, Mas. Jadi kayak nunggu antri. Ini sangat banyak loh, Mas, kalau kita sebut dari atas itu. Iya. Orang misalkan buang benda pusaka, ngelarung benda mustika apa? Buhul bahkan ya Om ya? Buhul ya, saya benarkan itu. Jadi tidak hanya yang baik-baik, tapi yang buruk itu menurut saya komposisinya lebih banyak yang negatif, 75%. Namanya dibuang, dilarung kan Mas. Iya. Itu terus baju orang misalkan habis ruatan itu juga dibuangnya di sini. Kain-kain gitu ya Om ya? Kain-kain ya. Itu jadi macam-macam Mas yang ada. Kalau tadi yang saya nggak kelihatan itu mungkin berkas cahaya yang terpancar dari itu. Tapi apakah itu mempengaruhi ini Om, untuk saat ini ya? Iya. Apakah itu mempengaruhi warga yang ada di sini? Kalau yang di sini ketika tidak berinteraksi secara langsung tidak. Tidak ada niatan untuk berinteraksi? Ya, jangan berinteraksi misalkan itu mencoba untuk menarik ya. Mencoba untuk mengambil itu akan ada interaksi. Dan mungkin bisa disampaikan juga bahwa ini adalah ekor naga. Kepala naga berarti nanti akan kita cari. Iya. Badannya ada di mana juga kita cari. Kepala. Dan ngomong-ngomong ini sedikit ya Mas ya.
sungai sebesar ini tentunya tidak terbentuk sendiri, tapi pasti ada gabungan dengan sungai-sungai yang lain. Betul. Gabungan itu disebutnya dalam istilah Jawa adalah tempuran. Tempuran. Nanti akan kita telusuri berikutnya, kita cari tempuran yang besar yang ada sekitar sini, yaitu Kali Opak dengan Kali Oyong. Nah, ini adalah Kali Opak kalau sudah jadi satu di sini. Di sebelah timur, sebelah barat sana ada Kali Progo. Gitu. Dan itu punya sejarahnya juga kan Om ya? Iya, iya. Seperti yang kita ceritakan tadi gitu. Iya. Bagaimana Panembahan Senopati mendapatkan wisik ya Om ya, mendapatkan wisik. Terus juga perjalanan bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Tapi Om, setelah pasca nih Om, semakin berjalannya waktu, adanya teknologi-teknologi juga, terus orang-orang yang pada akhirnya bermukim di sini itu merubah tatanan dulu ya. Om? Iya. Kira-kira. Kalau menurut saya tatanan asal masih dijaga tingkat kesakralitasannya nggak masalah, nggak ada sih Mas ya. Tapi memang masih dijaga kan Om, kalau nggak salah ya? Ada masih sampai ritual-ritual sekarang. khusus kan? Dan bahkan tempat kalau kita sebut tadi kayak situs Cepuri Parangkusumo itu masih sangat-sangat dijaga sangat ketat Mas. Tempat itu. Nggak apa-apa ya, iklan. Sudah tutup. Iya, jadi memang masih benar-benar dijaga sampai hari ini gitu, tempat itu. Kira-kira nih Om, untuk bisa menjaga itu ritual apa aja Om biasa dilakukan Om? Tentunya mensteril tempatnya ya Mas ya. Jadi disterilkan hanya orang-orang khusus. Karena sempat zaman dulu itu sempat ternodai ya, terkotori ya. Beberapa orang yang niatnya itu macam-macam ke situ. Akhirnya sekarang disterilkan, berlaku hanya khusus orang-orang yang memiliki niat tirakatan saja, dan selalu dijaga gitu, termasuk perizinan dan macam-macam. Karena kalau itu tempat terbuka dan tidak dilestarikan atau tidak dijaga, nanti bisa hilang nilai sakralitasnya gitu. Oh gitu. Dan ritualnya itu apa bentuknya? Seperti tirakat biasa atau sedekah bumi atau apa Om? Iya, semuanya ada Mas, tirakat biasa terutama pas malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Kalau makna tirakat mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi di ini ya, podcast obrolan santai ya. Tapi juga sering ada labuhan Mas. Labuhan, jadi membawa hasil bumi itu dibawa ke ini, ke pantai. Iya. Itu ada sedekah bumi, sedekah laut. Sedekah laut, iya. Itu ada juga sering dilakukan. Berarti kan udah ada berabad-abad lalu Om ya? Iya. Mungkin kalau bisa kita lihat itu sejak masa klasik mungkin sudah ada sih Mas sedekah ya. Secara kejawen, karena di masa itu ketika klasik kemudian juga bisa bersinergi dengan kejawen, Islam masuk juga bisa dengan kejawen ya. Itu beberapa ritual-ritual dan sedekah mesti dilakukan. Satunya sedekah bumi, sedekah laut. Sedekah bumi itu satunya dilakukan labuhan di Merapi. Iya. Kemudian sedekah laut di Pantai Parangkusumo. Masih berkaitan. Dan ini dan dilakukan oleh dua pemangku adat, yaitu Keraton Solo dan Keraton Jogja. Itu masih melakukan untuk menjaga nilai itu. Keren. Maksudnya udah dari berabad-abad lalu dan masih dijalankan sampai sekarang. Apakah Om ya, pertanyaan selanjutnya, apakah ketika ritual itu sudah tidak dilakukan akan terjadi sesuatu? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, terjadinya kita sebut hajatan. Di sini adalah erupsi, tsunami, gempa. Itu dipahami oleh penghayat kepercayaan bahwa ini adalah peringatan. Peringatan dari para leluhur dan Tuhan ya, Sang Hyang Widi gitu ya, memperingatkan bahwa kembalilah ke tataranmu yang benar. Makna dari pitulungan dan kawelasan itu menjadilah satu jiwa yang selalu memberikan pertolongan dengan welas asihmu. Ketika itu tidak dilakukan, ya itu akan didatangkan teguran. Dan mungkin juga ini mungkin mewakili ya, menurut Mas Ame sendiri, bagaimana kosmologi yang itu terjadi antara puncak ya, yaitu gunung, kemudian pemangku yang kita di pangku itu berarti kita di Mong ya, diasuh dengan Ibu Pertiwi yang digambarkan oleh samudra. Jadi kalau kita lihat menurut Mas Ame pandangannya bagaimana itu tentang sumbu imajiner yang menghubungkan antara gunung, keraton dengan pantai selatan? Sebenarnya keseimbangan sih Om, lebih tepatnya. Jadi harmonisasi ya. Iya, harmonisasi. Ada yang dari atas, tengah, dan di bawah.
Jadi emang itu menjadi sebuah pilar ya Om ya buat Iya. buat tatanan, bahkan bukan hanya ngomongin tentang Yogyakarta. Sebenarnya dari tatanan dunia seperti itu Om. Jadi emang ada kepala, badan dan ada kaki. Iya, iya. Jika ketiganya, jangan kan ngomongin tentang universe atau dunia ya, tentang manusia pun ketika kepala, badan dan kakinya itu tidak harmonis, itu udah bakalan rusak Sakit Om. ya? Bakalan sakit gitu. Jadi makanya ini yang bakalan kita cari tahu ya, badannya nanti seperti apa, terus dan juga nanti kepalanya seperti apa, karena ketika ini disatukan kita jadi bisa mengerti nih kenapa ritual terus dengan adanya mitologi dan lain-lain itu tetap terjaga gitu loh Om. Jadi mungkin yang aku bisa ambil di sini Om ya, di hilir ya kita sebut ya, yang bisa kita ambil di hilir sebenarnya ini loh asal mula dari bagaimana sebuah tatanan dimulai dari Panembahan Senopati yang udah bisa memanage Yogyakarta. Iya. Pada akhirnya terjadi ada di Yogyakarta, Mataram gitu Om ya. Selanjutnya nanti yang bakal kita cari tahu nih bagaimana nih dalam prosesnya, betul nggak sih Om? Iya. Berarti, dan yang terakhir bagaimana mulanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita dimulai dari bawah dulu supaya kita bisa tahu asal mulanya seperti apa gitu sih Om. Jadi memang ketiganya itu adalah penyeimbang. Iya. Dan harus seimbang juga. Iya, dan tentunya sungai itu memiliki satu filosofi adalah badannya meliuk-liuk seperti ular. Betul. Nah, dalam satu kisah, kita sebutnya dalam Pawitra Pawayangan ya, kisah Pawayangan, bahwa sungai itu sungai yang besar yang dia menghubungkan antara samudera dengan gunung, itu adalah Sang Hyang Antaboga. Iya. Yang beliau ini berada di dalam perut bumi, lapisan paling dalam. Dan kita sedikit flashback ya tentang gempa 2006 itu dimaknai bahwa Sang Hyang Antaboga ini sedang bergerak. Walaupun itu memang secara saintifik bisa dijelaskan terjadinya pergeseran atau pelepasan energi dari lempeng bumi tektonik ya. Belum. Ini sebenarnya mengingatkan satu simbol ya untuk kembali seperti apa gitu. Tatanan itu seperti apa. Nah, kita sudah menyampaikan salah satu leluhur kita Sang Hyang Antaboga. Belum. Dan tadi juga clue berikutnya kata kunci keywordnya adalah tempuran. Nah, ini akan kita lihat korelasinya. Betul. Untuk kita melanjutkan penelusuran ke 1001 dan 1002. Betul banget. Tuh. Wow, Iya. ini kita baru awalan ya teman-teman. Iya. Dan ini perjalanan juga masih sangat Panjang. panjang. Banyak Iya. pertanyaan juga sebenarnya Iya. dariku yang masih ingin aku tanyakan ke Om Hao, dan coba kita cari bareng-bareng jawabannya. Mungkin segitu dulu Om ya. Iya, di tahun 2026 ini adalah tahunnya series Kisah Tanah Jawa. Betul. Dan juga tahunnya trilogi untuk Kisah Tanah Jawa. Jadi Ya. kita akan membuat seri-seri seperti ini, kemudian juga trilogi kisah-kisah yang akan datang seperti apa, yang berkaitan dengan mitos, mistis, sejarah dan budaya, semuanya akan ada di sini. Jadi kalau teman-teman tanya ini sejarah mana, ditonton. Kalau tanya ini horor mana, ditonton. Biar nggak ketinggalan gimana Mas Sami? Jangan lupa di subscribe teman-teman yang udah subscribe, komen tempatnya di mana, di like juga videonya, nonton iklannya. Terus yang Iya. buat nanyain merch juga, kita sekarang udah ada. Nih, ini yang terbaru nih, ini Itu logo baru, lama. lama, iya. Nah, ini logo baru, nanti teman-teman bisa dapetin. Ada yang logo merah, nanti juga ada yang logo hitam. Ada Elizabeth yang paling terbaru, Trilogi sama Rapalan Penghantar Rapalan Maut. Penghantar Maut ya. Jadi kita retro lagi ya. Betul. Jadi kalau sering ada yang nanya tuh, kalau ini kapan bikin kaos? Itu sebenarnya kita note dulu ya. Beli nggak sih sekarang? Betul, Harus betul. beli tuh, udah tanya-tanya tuh. Betul Iya, banget. kalau bisa borong satu lusin, bagi-bagiin sedekah. Sedekah Tahun ini bumi. kan tahun pitulungan ya kan, Iya, sedekah ya. Itu. Jadi nanti tetap jangan lupa tetap dukung kita, subscribe kita, baik juga di podcast Obrolan Santai. Jadi kita tetap berkarya untuk para sobat Javanika di episode ke-1000 ini. Betul, teman-teman. Jangan lupa juga nanti cek sosmed kita ya Om ya. Iya. Untuk info-info semuanya pokoknya. Jangan lupa di-follow juga di TikTok, di Instagram, di Facebook juga. Oke Om, cukup Om? Oke, ya kita sampai sini, tapi ini belum selesai. Nanti kita akan lanjut. Kita cari badannya dan nanti juga kita akan Cari ke kepalanya seperti apa. Ini satu rangkaian series. Jadi kalau yang mungkin nonton ini harus nonton kedua dan ketiga. Kalau nanti berikutnya ada pertanyaan nonton yang kedua, yang ketiga, nanti tetap nonton yang pertama. Jadi mungkin admin saya nanti sertakan linknya ya.
yang jelas biar ditonton semua tuh, tiga-tiganya diborong tuh ya. Daripada kuotanya buat joget-joget doang, mending buat Iya. nonton Betul, yang bermanfaat gitu. Betul Om, betul Om. Oke, kita tutup. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.